Welcome to Sales Rista, YouTube yang ngebahas tentang dunia kebaristaan dibawain nama yang sekarang udah jadi sales. Jadi hari ini gue bakal compare si Mezar Super Jolly. Jadi gini ya Bray, gue terangin sedikit. Mezar Super Jolly sebenarnya udah lama banget dipegang sama serinya di Mezar gitu ya. Cuman akhirnya beberapa tahun lalu ada pembaruan dari Mezar Super Jolly yang tipe E. Sekarang udah nggak ada tuh yang E. Jadi ini yang terbaru ya, namanya V-Up sama V-Pro. Seri Pro ini nggak di semua seri Mezar tuh ada ya. Kalau Koni tuh cuman Koni E udah akhirnya jadi Koni S. Nah ini contohnya nih. Soalnya banyak banget yang pada nanya itu apa sih perbedaannya, lebih worth it mana sih. Nah ini mungkin gue bisa jelasin. Jadi mungkin bisa dipikirin akhirnya mau putusin mau beli yang mana. Jadi sekarang gue mau bahas nih lebih ke V-Up atau V-Pro bedanya apa sih. Jadi kalau tampilan mirip ya, jadi dengan hopper 1,2 kilo menurut gue sekilas mirip, cuma nanti ada perbedaan. Yang pertama itu gue bahas dulu perlengkapan pendukungnya dapat apa aja. Yo bantu gue yuk. Kalau V-Up tuh kayak gimana coba? Kebetulan gue sama Tio, tim kopi gue. Ini untuk V-Up. Ini V-Up ya, jadi kalau V-Up dapatnya temper, terus sliding temp yang bentuknya kayak masih yang lama ya. Jadi kayak ini setahu gue nih ukurannya 58 atau 57 sekian sama 55 kalau nggak salah. Jadi atas bawah beda. Kenapa ada 55? Karena ada mesin di dunia yang gue tahu ada yang portafilternya ukuran situ. Jadi si Mezar ini ngasih ya. Cuman walaupun gue tidak menyarankan pakai temper bawaan karena menurut gue diameternya agak kurang besar sedikit. Tapi itu pribadi ya Bray. Apapun yang gue omongin di video ini tuh semuanya sifatnya pribadi. Jadi berdasarkan pengalaman gue aja. Terus ada apa lagi ya? Ini Manual booknya tentu dapat. sama adjuster. Pin adjuster. Ini jangan sampai hilang. Ya. Karena buat ngejust nggak bisa pakai tangan tapi harus pakai alat ini. Terus dapat drip tray. Nah drip tray-nya ternyata plastik ya Bray kalau untuk si V-Up. Jadi plastik kayak gini. Gitu. Kalau berdasarkan fungsi sih kalau cukup aja ya. Cuman kita wajarin karena ini seri yang V-Up-nya. Nanti V-Pro kita lihat. Jadi dapatnya itu aja ya. Ya sama ini Oke. spare buat penahan si portanya. Oke, jadi spare buat penahan si porta bagian sini Bray. Ini berarti bisa di-adjust lekturnya ya. Benar. Oke. Jadi kalau model dari si V-Up, model kayak gini Bray, tapi bagian sini lo bisa adjust karena mungkin aja porta filternya kupingnya tuh nggak masuk atau kurang tinggi atau kurang pendek, jadi bisa di-adjust ya Bray. Pakai baut di sebelah sini ya. Itu si V-Up. Terus ini yang V-Pro dapat aja apa aja ya? Oh ternyata V-Pro-nya lebih lengkap ya Bray. Jadi ada standing temp, jadi tempernya tetap sama. Ukuran 57 sekian sama 55. Terus dapat groove head brush. Terus dapat juga drip tray yang stainless ternyata Bray. Ini stainless ya, karena basically ini bisa dicopot stikernya. Terus dapat adjusternya yang dapat, sama ini satu lagi Bray yang beda. Yang gue tahu nih ya Bray, waktu gue pertama kali buat video V-Up nih belum ada bolongan bagian sini nih. Sekarang udah ada nih. Jadi kayak bagian ini untuk V-Up ini ya, yuk yang baru ya. Oke, jadi V-Up yang baru sekarang kayak V-Pro ya. Jadi nambahin si fungsi ini menurut gue bagus banget. Karena sebelumnya setahu gue belum dikasih. Jadi bisa taruh sini, jadi lu bisa naruh kayak kopi lu dari mana nih, blend misalnya namanya house blend. Lu tinggal taruh di belakang, jadi customer kayak bisa lihat. Jadi lebih kece lah, udah disupport sama si alat ini, simpel banget. Kalau dulu kan orang kayak dipakai stiker, wah keren tuh bang. Wah. Jadi kayak gitu Bray. Jadi kelihatan simpel tapi ini keren banget fungsinya. Jadi V-Up apalagi yuk? Mochi silakan. Isi Mas Bro. Sebentar ya Bray, ini kita lagi prepare buat World of Coffee event. Jadi barang-barangnya baru datang. Silakan Bang, nanti kita lanjutin sebentar lagi. Satu lagi. For your info kita bakal ada booth Bezera di World Coffee event ya Bray. Jadi kebetulan kita juga support buat di kompetisinya si Mezar ZM. Terus kita juga support buat roastery village-nya, ada 30 roaster dari dalam sama luar negeri itu nanti pakai Mezar Pilos. Nah kalau ada yang tertarik sama Mezar Pilos, boleh kabarin gua. Karena di event itu bakal ada gitu. Lanjut lagi yuk, ada lagi. Jadi ngomongin boxnya sama ya yuk. Kurang lebih tanpa packing kayu itu kurang lebih 17 kilo. Jadi sama kayak gini ya, tapi biar aman luar kota biasa kita packing kayu udah secara gratis. 2 set, berarti 2 mesin doang. Nah, balik lagi gue ke bagian si Mezar ya.
Jadi kalau kelihatan mungkin sekilas sama ya, tapi sebenarnya Mazer itu ngeklaim banyak banget yang akhirnya secara build quality-nya udah berubah. Contoh gini Bray, mungkin yang punya Mazer tahu nggak kalau sebenarnya hopper di bagian sini tuh udah ditambahin karet biar tau lah ya, kita bawa kopi salah satu musuh utamanya kan udara kan. Jadi kita tambahin karet agar si udara tuh nggak gampang masuk ke dalam hopper. Dari hopper nih baru ya. Terus kalau ngomongin lihat hopper. Terus hoppernya juga, lu perhatiin gak sih setnya tuh berubah di bagian sini. Terus secara body segala macam juga itu sebenarnya udah berubah Bray gitu. Cuman emang penglihatan mata itu nggak terlalu signifikan ya Bray. Gitu. Tapi ini secara putihnya udah berubah, detail di bagian bawahnya juga berubah untuk V-Up dan V-Pro-nya juga. Nah, kalau ngomongin di settingan bisa kelihatan ini ya Bray, paling jelas. Yo ini ada triple dose ya, Yo? Iya, benar. Kalau ini double dose. Nah, pertanyaan gue, Yo, seberapa beda atau fungsi sih kedua ini? Kayak V-Pro apa enak banget jadinya, apa V-Up biasa aja, apa sebenarnya lebih ketampilan apa fungsi triple dose ini? Sebenarnya sama aja, cuman ya si V-Pro lebih banyak aja ini. Jadi banyak pilihan. Jadi banyak pilihan, tapi bagian fungsi di dalamnya tuh sebenarnya kurang lebih sama ya. Sama. Selain yang tampilannya lebih kece ya kalau ngomongnya V-Pro. Tapi kalau buat gue pribadi nih Bray, kalau ditanya hal apa yang menurut gue putusin bikin V-Pro kalau gue punya budget yang let's say kita nyebut 4 juta lebih mahal lah V-Pro. Gue lebih pilih V-Pro karena satu, di sini kita double fan Bray, yang si V-Up nggak punya. Nah ini jadi double fan ya kiri kanan. V-Up masih belum ada, kalau ini kita udah ada. Terus satu lagi gini, kalau ngomongin porta holder kayak gini, kadang kesenggol masih jatuh. Kalau si V-Pro, lu udah pasti nggak bakal jatuh nih karena lebih ngegigit menurut gua kayak gitu. Tapi yang paling penting sih menurut gua double fan ini. Burnya sama, cuman ukuran diameter sama, tapi setahu gua kalau ngomong kualitas yang sekarang ditingkatin daripada Super Jolly S sebelumnya. Jadi gitu Bray. Apalagi ya yuk kira-kira tambahannya? Perbedaannya? Perbedaannya sama yang V-Pro bisa masuk wifi sih harusnya. Oh, V-Pro bisa masuk wifi ya. Jadi fungsinya tuh lebih kemana itu ya kalau yang wifi? Oh paling bisa ngeliat dari handphone aja sih sama. Jadi gini bro ya, yang wifi fungsinya kayak iapnya di lamar Zoko ya, ya. Iya. Bisa lihat secara penggunaan ya. Jadi sistem itu kalau menurut Tio tuh yang paling bisa dibilang jadi V-Up sama V-Pro tuh harganya agak beda. Tapi balik lagi nih kebutuhannya aja sih gitu. Kalau ngomongin speed, si fan ini sebenarnya ngebantu banget buat ngedinginin kalau saat lu ngegiling gitu. Tapi kalau ada budget lagi, saran gua kita masih punya Mazer Mazor yang diameter flatboardnya itu 84 mili. Terus kita punya Koni S juga yang konikal, atau mau yang 2 detik udah dapat 20 gram kita punya Robur S. Apalagi yuk, ada lagi? Paling pas mau ngebersihin aja, yang V-Pro lebih enak ngebersihinnya karena dibukanya nggak harus sampai ngebuka. Oke Bray, iya gua hampir lupa. Kan kalau ngomongin V-Up itu kan ngulir Bray. Jadi kan ngulir tuh nggak semua orang tentu bisa. Tapi kalau V-Pro, gue rasa semua orang bisa ya. Karena dia nggak perlu ngulir. Jadi cuman ada baut di sini tinggal ditarik ke atas. Gitu. Cici ada tambahan Ci? Gue mau nanya, ulir itu maksudnya apa? Ulir gini Ci. Jadi kalau ngomongin ulir, kalau kita zaman Super Jolly dulu, kita masukin ini. Kayak modern ngulir. Nah kalau ulir di bagian sininya kotor, biasanya itu bakal macet masukinnya. Betul, itu yang terjadi ketika masukin. Kok ini hasil gilingan ya halus karena dia kotor terus nggak masuk ke dalam di bagian sininya. Ini kan harus rapat segini Ci. Gitu. Nah kalau sedangkan dia Ci, lu buka terus tinggal ditempel doang. Kalau gue sih bakal lebih milih ini karena gampang ya. Iya. Jadi gitu. Jadi yang tadi itu yang gue bahas balik lagi gitu. Jadi kayak ya tergantung budget, tergantung kebutuhan. Jadi kalau gue pilih mana ya tergantung gue ada budgetnya apa enggak. Terus gue pakai full arabica atau gue kopi susu atau apa gitu. Jadi kalau rame banget sih mendingan yang ada itu. Yes, jadi lu juga setuju ya. Kalau rame banget, saran Cici gue nih cerita sales. YouTube-nya juga di follow, cuman lagi off, lagi sibuk banget jadi emak-emak. Jadi itu aja, gua Abud, Tio sama Cici gua cerita sales, jangan lupa juga di follow di YouTube. Jadi kalau mana lebih worth it, balik lagi ke budget. Kalau kita sih V-Pro, tapi balik lagi ke budget. V-Pro kita cuman ada warna Mazer Super Jolly yang putih aja karena hitamnya udah sold out. Karena V-Up baru ada Aluminio, ada Bianco, ada Nero, ada hitam sama putih. Segitu aja Bray, thank you, gua Abud, time.